Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Profesor Ibrahim Bafada. Yang terhormat Ketua Umum PP IKUM, Profesor Suparno, yang saat ini diwakili oleh Ketua 1 PP IKUM, Profesor Ainin. Semoga sehat selalu, Prof. Dua profesor ini. Kemudian yang kami cintai ini, kalau bilang harus cinta ini, Bu Fati nih, yang terhormat, yang kami cintai, Sekjen PP IKUM, Dr. Anda Fatmawati. Semoga sehat-sehat terus Ibu. Dan juga yang kami hormati para narasumber di sini ada Dr. Yaya Sutarya, SPD MPD, kemudian Bapak Aan K. Prasetya, SPD MBA, dan juga Ibu Putri Wardani Prameswari SE. Baik, hari ini kita bertemu Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini, dan yang tidak saya lupa, saya harus nyapa juga ini para peserta kita yang sedang berbahagia gitu ya, karena akan diwisuda gitu ya. Karena ini kegiatannya adalah pembekalan calon wisudawan UM periode ke-136. Temanya adalah menjadi talenta adaptif di era transformasi digital. Di sini saya izin sebagai moderator, yaitu Gamar Mutaureka Hakim, MPC Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM, Bapak Profesor Dr. Suparno. Yang kita hormati, kita muliakan pula Bapak Ketua 1 Pengurus Pusat IKUM, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD. Yang kita hormati, kita muliakan, dan kita cintai bersama-sama, kita banggakan Ibu Sekjen, Ibu Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKUM, Ibu Dr. Anda Fatmawati. Beliau tadi mau kontrol, katanya semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, sehingga selalu bersama-sama kita membina IKUM yang kita cintai bersama-sama ini. Yang kita hormati para pemateri, ya, para pemateri yang terhormat pada hari ini. Pemateri adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, yang pertama adalah Bapak Dr. Yaya Sutarya, SPD MPD. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Dan sekaligus Waalaikumsalam Bapak. Dan sekaligus ucapan selamat atas dilantiknya Bapak selaku sebagai direktur. Ya, luar biasa. Dalam waktu setengah tahun ketemu beliau ini, 3 jabatan yang beliau geluti. Isi Molek, kemudian sebagai Kasudit, dan sekarang menjadi seorang direktur. Selamat Pak Yaya, kami bangga selaku alumni UM Bapak. Terima kasih Pak Prof. Positif atas UM dengan Bapak dilantiknya sebagai direktur.
pejabat eselon 2 di Kementerian Pendidikan dan Menengah, dan sebelumnya beliau adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan China. Ya, yang pemateri kedua yang terhormat dan ini memang sering bergabung, sering bertemu, yaitu Mas Aan K. Prasetya SPD MBA. Ya, beliau ini alumni, tadi Pak Yaya ini adalah alumni Fakultas Sastra UM. Ya, sedangkan Pak Aan, Mas Aan ini adalah alumni Fakultas MIPA UM. Beliau ini kreator, pencipta, founder gitu ya, satu lembaga yang hebat, TL Sinesia ID, dan jabatannya luar biasa. Yang ketiga adalah yang terhormat dan yang mulia, yang berbahagia juga Ibu Putri, ya, Mbak Putri Wardani Prameswari, Country Partner Lead Job Street Basic, ya. Tentunya juga yang terhormat yang kami muliakan juga adalah Ibu Gama selaku moderator pada kali ini. Dan yang membanggakan, yang berbahagia yaitu para calon wisudawan UM peserta kegiatan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang 136. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini IIK kembali tampil dengan kegiatan yang sangat membanggakan, yaitu pembekalan. Ya, pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode ke-136, yang insya Allah penyelenggaraan wisudanya adalah tanggal 6 Bugamaya, ya, tanggal 6 Desember atau hari Sabtu di Sabtu pertama bulan Desember, insya Allah tanggal 6. Mudah-mudahan kegiatan pembekalan ini dan juga kegiatan wisuda nanti itu lancar-lancar saja, sukses, tidak ada halangan apapun, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pengurus IK, Universitas Negeri Malang atau UM memberikan apresiasi positif dan berterima kasih kepada pengurus IK, pengurus IK yang selalu terus-menerus menyelenggarakan kegiatan pembekalan calon wisudawan. Setiap akan ada wisuda IKUM, pengurus IKUM itu selalu menyelenggarakan kegiatan pembekalan, termasuk pada hari ini. Pada hari ini adalah kegiatan pembekalan calon wisudawan bagi calon wisudawan UM periode ke-136. Terima kasih banyak yang tidak terhingga, kerjasama yang baik antara pengurus IKUM dengan UM luar biasa akhir-akhir ini, ya. Selama saya menjadi WR1 Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan Alumni, terasa sekali eratnya kebersamaannya antara IK dengan UM selaku alma maternya. Karena itulah saya tidak lupa menyampaikan apresiasi positif dan juga berterima kasih. Tentu juga berterima kasih kepada para pemateri, para moderator yang telah meluangkan waktunya pada hari Sabtu ini untuk hadir memberikan materi kepada calon-calon wisudawan. Terima kasih Bu Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahkan kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Fadl MPD. Yang saya hormati Ketua Umum IKUM Bapak Prof. Dr. Suparno. Yang saya hormati Sekjen IKUM Ibu Dr. Anda Fatwawati, tim IT IKUM Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber Bapak Dr. Yaya Sutaria SPD MPD,
Ibu Putri Wardani Prameswari, Mas Aan, Kapolda SPD MBE, dan pemandu acara kita yang andal rutin, Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim, Sarjana Psikologi MPD, dan semua peserta yang hadir, khususnya para calon wisudawan UM periode ke-136. Patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-136 dengan tema yang aktual, up to date, yaitu menjadi talenta adaptif di era transformasi digital. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan kontinus berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1 UM, bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni UM, dan juga kerjasama dengan Jobstreet Basic. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM dan alumni UM dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja di era digital ini. Kemudian setelah jadi Kasubag kerjasama Amerika banyak sekali kerjasama yang bisa dimanfaatkan, termasuk juga implikasinya beasiswa dan seterusnya. Kemudian saya menjadi atase pendidikan dan KBRI Beijing di tahun di 2018 sampai dengan tahun 2022, dan ini sebenarnya banyak potensi-potensi yang mungkin bisa saya share Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, ini banyak sekali beasiswa. Jadi adik-adik sekalian semuanya, nanti kalau misalkan tidak ingin bekerja dulu ya, kemudian ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 maupun S3 ya, ini sangat potensial sekali, karena sesungguhnya Indonesia dan Cina ini masih punya komitmen hasil pertemuan dari presiden kita di G20 di Osaka ya. Itu implikasinya adalah pada pemberian beasiswa untuk 3.000 orang Indonesia yang ingin berkuliah ke China. Ya, jadi potensi-potensi itu bisa dilakukan, bisa diambil ya. Ada namanya China Government Scholarship ya. Ini adalah beasiswa penuh ya. Jadi nanti adik-adik sekalian untuk S2 misalkan setelah S1 ini selesai, langsung aja daftar nanti, karena di bulan Desember ini sudah ada penerimaan. Jumlah beasiswanya kurang lebih sekitar 3.000 yuan ya, kurang lebih sekitar 7 juta rupiah. Ini sudah sangat cukup sekali untuk bisa nanti hidup di sana kalau memang menggunakan beasiswa penuh, karena memang di sana itu kan semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah China, termasuk dormitory-nya, kemudian dan juga kalau makan-makan jangan khawatir, karena juga disupport atau disubsidi oleh pemerintah China, lebih murah 70% dibandingkan dengan di luar. Dan jangan juga khawatir, karena di China pun sekarang ada 2 kantin ya, ada kantin untuk orang muslim, kantin yang bukan untuk orang muslim. Nah, ini juga potensi ini bisa kita lakukan. Saat ini sudah dibuka beasiswanya, monggo. Ada yang menggunakan CGS, China Government Scholarship, ada yang skema kedutaan besar Cina yang ada di Jakarta, ada juga yang langsung nanti dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, ada juga nanti program Chinese University Program. Juga ini juga hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan ya, karena ini potensi ini sangat mudah, karena Cina ini kan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswanya. Saya sudah menangani beberapa kerjasama, termasuk ya setiap tahun kita dilibatkan dalam penerimaan beasiswa, termasuk Jepang, Korea, kemudian juga Brunei dan seterusnya. Memang beasiswa ini Cina ini akan relatif lebih mudah Bapak Ibu sekalian semuanya, karena memang yang diutamakan di China itu adalah proses ya. Dan ini sebenarnya kita punya kuota ya, kurang lebih sekitar 3.000, jadi setiap tahun itu ada kurang lebih sekitar 600 orang. Termasuk juga kalau nanti mau melanjutkan yang S1, S2 boleh, yang melanjutkan S3 juga boleh. Ini masih banyak kuotanya, silakan, sudah masuk ke kedutaan Cina, sudah ada pengumuman ya, pembukaannya, dan saya pikir ini adalah hal yang positif untuk nanti bisa Bapak Ibu gali ya, termasuk adik-adik semuanya yang memang tidak ingin bekerja tapi ingin melanjutkan perguruan tinggi yang ada di China. Banyak sekali perguruan tinggi di China yang masuk top 100 university ya.
ini bisa disampaikan nanti. Ada beberapa beasiswa yang full di sini. Ada Peking University, ini termasuk 10 ranking dunia. Kemudian ada Tsinghua University termasuk 15 ranking dunia. Kemudian ada Fudan University ada 20 ranking 25 dunia. Nah, ini boleh, monggo silakan nanti kalau misalkan ada yang ingin meminta rekomendasi dari kami, saya akan bantu ya, coba untuk bisa memberikan rekomendasi. Karena sebagai alumni saya punya ikatan yang sangat kuat dengan UM. Kita juga banyak mengembangkan atau berkolaborasi dengan kerjasamanya dengan UM, termasuk beberapa kerjasama dengan Tiongkok juga sedang berjalan, termasuk dengan pengembangan BIPA-nya, kemudian terkait dengan pengembangan pendidikan jarak jauhnya juga terus kita kembangkan, dan kita membantu UM setiap kesempatan kalau UM pasti kita libatkan. Nah, kemudian setelah saya menjadi atas pendidikan juga banyak best practice yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa contoh ya, bagaimana saya membangun kursus dan layanan pendidikan formal yang ada di Hong Kong, di Macau dan seterusnya. Jadi anak-anak dulu itu saat ini pun ya rata-rata mereka berada di namanya Victoria Park ya, dan dulu masih masih koordinasinya masih belum integratif ya. Sekarang kegiatannya sudah cukup baik Bapak Ibu semuanya. Dilihat di sana kalau Bapak Ibu jalan ke Victoria Park, anak-anak ada yang belajar, kemudian anak-anak yang berdiskusi, ceramah keagamaan dan semuanya. Nah, ini juga kita rubah ya. Dari dulu biasanya dengerin dangdut, joget-joget, kita ada sebuah kegiatan yang positif, termasuk juga pengembangan kursus-kursus yang di Hong Kong waktu itu saya kembangkan. Kan kita juga buka PKBM dengan gratis, termasuk UT-nya juga sangat luar biasa kita buka, sehingga akses-akses ini bisa memberikan layanan untuk diaspora kita atau pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, termasuk di Macau. Kurang lebih di Macau ada 5.000 orang pekerja migran Indonesia yang ada di sana, dan kita juga memberikan layanan termasuk di seluruh dataran Tiongkok. Waktu itu juga kita memberikan layanan bagaimana kita mengoptimalisasikan peran pendidikan non formal untuk mereka, untuk meningkatkan sebutan pembantu rumah tangga menjadi sebutan pekerja non formal, Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, teman-teman, kita sering mendengar kata ini teman-teman ya, agile ya. Ini adalah pendekatan untuk siap di era VUCA era tadi. Apa artinya teman-teman ya, agile ini? Satu kata. Yuk, apa ya artinya agile itu? Satu kata teman-teman. Apa ya agile itu ya? Ini adalah salah satu kompetensi yang penting teman-teman untuk kita bisa tetap relevan ya, terutama era VUCA tadi. Apa ya? Siap. Apa itu? Agile itu apa? Kalau dari bahasa Inggris artinya nih teman-teman, lincah. Yes, betul sekali. Lincah ya. Oke. Jadi nggak bisa dimatikan. Oke? Nggak bisa dimatikan. Jadi misalkan dihadang di depan, dia pindah ke samping. Dihadang ke samping, pindah ke lain-lain. Adapt sekali itu. Gesit, lincah. Good. Oke ya. Pertanyaan adalah, gimana caranya jadi agile atau adaptive person? Nah, saya punya satu pendekatan teman-teman ya. Ini adalah hasil perenungan, riset teman-teman ya. Akhirnya nemu ini teman-teman ya. Formulanya adalah 5+2. 5 itu karakteristik, 2 itu mentality teman-teman ya. Oke. Yang pertama adalah L, learner. Ya, kata kuncinya adalah rendah hati. Teman-teman, rendah hati ini kata kuncinya adalah gini. Misalkan nih, wah saya sudah S2 nih, saya sudah S3, nggak perlu hadir deh pembekalan UM kayak gini. Itu salah satu yang fixed mindset teman-teman ya. Dia kayaknya udah nggak cocok ya, tidak relevan ya. Dia akan nggak bisa jadi agile person, adaptive person nggak bisa kayak gitu tuh. Karena sudah ngerasa hebat, sudah merasa tinggi, akhirnya berhenti belajar. Yang pertama. Yang kedua teman-teman, explore. Kata kuncinya mendalam. Apalagi ya yang kemudian kita cari potensi yang selama ini mungkin belum keluar gitu ya. Yang ketiga adalah victory. Ini mindset juara teman-teman, mindset pemenang. Oke. Berikutnya adalah extraordinary. Kata kuncinya adalah cinta. Nah, teman-teman, kalau kita udah cinta sama pekerjaan, kita akan punya potensi dari extraordinary people. Oke. Kalau teman-teman nggak cinta dengan profesi itu, pekerjaan itu, saya nggak yakin teman-teman akan bisa punya kemampuan extraordinary. Bahkan ketika tadi contoh real tadi ya, Pak Yaya, saya yakin beliau mencintai pekerjaan. Bahkan pada saat awal tadi di SMK, yang tadinya from zero gitu ya, habis itu jadi luar biasa. Karena beliau cinta dengan pekerjaan itu, saya yakin. Kalau nggak cinta sekarang, mana mungkin sekarang diminta bantuan untuk di negara gitu ya. Berikutnya adalah leverage. Leverage ini kata kuncinya adalah circle. Nah, teman-teman penting sekali untuk
membangun komunitas, membangun networking, karena itu akan meleverage kita semuanya. Oke, berikutnya adalah unstoppable, kata kuncinya karya. Wah, kalau misalkan kita teman-teman fokusnya adalah bikin karya, bikin manfaat, sesuatu yang bermanfaat, kita nggak akan pernah mati. Terakhir adalah problem solver. Wah, ini adalah impiannya teman-teman, ya, impian kita semua. Saya sering sebutnya sebagai the innovator. Oke, sehingga ini teman-teman kalau dirangkum jadi kayak gini, set. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah framework yang selalu saya bawa kalau semintakan saya diminta untuk dampingin SDM gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, dan kabar buruknya adalah the innovator jumlahnya dikit teman-teman, risetnya perhatikan ya. Hanya 2,5% ya. Makanya untuk jadi the innovator itu harus berlomba-lomba, nggak bisa santai-santai, nggak bisa malas-malas gitu. Oke? Realitas pasar kerjanya itu memang sekarang cukup mulai bikin kalian mikir ya. Mau nggak mau, yang muda-muda ini itu lulusan barunya bisa jadi 2-3 kali lebih tinggi nih daripada yang mereka sudah experience, udah pengalaman. Karena kita mau nggak mau, kita hidup di pasar kerja yang semuanya lebih cepat nih daripada kemampuan orang-orang yang mereka mau adaptif, kayak tadi yang dibilang ya. Kalau kita nggak adaptasi, kita nggak akan bisa sih nututin sama semua era globalisasi yang sekarang ini. Transformasinya cukup cepat, kayak gitu. Aku nggak kepingin ya kalian teman-teman nih, karena menurutku dari data-data yang ada pun tingkat pengangguran yang baru-baru itu masih lebih tinggi. Salah satu penyebabnya sebenarnya cuman karena kualifikasi yang kalian miliki, keterampilan kalian miliki yang cari perusahaan itu nggak match. Itu kalian nggak bisa mempergunakan atau mengadaptif dengan kondisi yang sekarang ini. How kayak gitu. Ya aku pengennya sih kalian dengan sebanyak lulusan bekerja yang masih di bawah kualifikasi mereka itu, kalian bukan karena nggak mampu lah ya, bukan karena kalian nggak punya kemampuan, tapi kamu nggak bisa proof nih, you can prove, nggak bisa membuktikan bahwa itu jelas dan terverifikasi, kayak gitu. Nah, dampaknya AI sekarang karena dengan ada transformasi digital ini juga, mau nggak mau bikin landscape kerja itu kan faster ya, jadi berubah sangat cepat. Sometimes perubahan kerjanya ya justru hilang nih, banyak beberapa pekerjaan yang justru nggak ada, tapi banyak pekerjaan baru yang muncul karena mereka tetap adaptif, mana yang ngikutin, mana yang enggak. Nah, yang dibutuhin sama perusahaan itu justru kalian nih yang lebih adaptif untuk itu. Fast learn, mau nggak mau seperti tadi Mas Aan bilang, semuanya tuh akan ngikutin seperti itu. Dan mau nggak mau, highlightnya kalian juga bisa membuktikan bahwa kompetensinya itu jelas. Artinya apa? Artinya kalian yang kalau misalkan kalian bukan bertahan tuh bukan cuma pinter, tapi yang paling adaptif, yang mau untuk belajar ulang, proven untuk keterampilannya, dan kamu pasti setiap stand out ini di era globalisasi yang sekarang. Nah, apa sih yang mesti harus aku tunjukin nih Mbak? Gitu ya, kalau semua nanya. Nah, sudah sampai sejauh mana nih kamu sekarang? Kalau kita di Jobstreet, kita semua kalau di aplikasi web semua, kalau kalian pinter-pinter, ayo mulai dibuka, semua di situ kita ngajarin, mau dari kalian bikin CV yang benar, mau kalian gimana caranya kalian bisa public speaking dan lain-lainnya, kita bantu ada di situ semua. Nanti kita sama-sama kolaborasi gimana caranya how to attend, gimana caranya kalian bisa mengikuti era digital sekarang ini, kayak gitu. Nah, sebagian besar alumni ini rata-rata kalian pasti udah punya pengalaman, prestasi, sertifikat dan lainnya. Tapi aku rasa pasti dokumen kalian juga sebenarnya tersebarnya di laptop, HP, Google Drive, dan I don't know where ya, di mana aja mungkin bisa. Nah, itu yang bikin perusahaan tuh kesulitan membuat verifikasi nih. Profile online-nya nggak bisa kayak gambarin kualitas kalian nih yang sebenarnya. Pada akhirnya potensi besar itu nggak kelihatan nih secara maksimal. Nah, simpelnya nih kalian kompeten, cuman kompetennya nggak ditampilin, kayak gitu. Saya coba bacakan pertanyaannya ya Pak Yaya ya, ini kayaknya dia butuh bantuan ini nih, lebih yang ekspertis. Dari Richard Altaf Hermawan nih, Assalamualaikum para panelis yang terhormat, saya ingin bertanya mengenai spesifik ke program beasiswa ke Cina. Jadi dia sebagai alumni teknik informatika dengan minat keilmuan data science dan AI, tentunya kesempatan belajar dengan beasiswa ke salah satu kiblat dunia dalam bidang
ini yaitu di Tsinghua University. Dalam proses pendaftaran beasiswa yang diberikan, kita diperlukan untuk mengikuti tes CSECA yang cukup sulit dan beberapa pertanyaan itu membutuhkan pemahaman bahasa Cina. Pertanyaan saya adalah apakah ada program pemerintah yang membantu dalam proses pembelajaran untuk tes tersebut? Lalu untuk sertifikasi HSK, apakah ada program bantuan dari pemerintah untuk biayanya? Yang terakhir juga, wah ini rombongan nih. Apa profil rata-rata pendaftar program beasiswa ini? Apakah memang yang dicari adalah yang sudah bekerja atau profesional atau fresh graduate juga boleh? Nah, alasan dia menanyakan karena batas eligibility-nya cukup luas dan juga penasaran terhadap data pencoba dan juga rate penerimaannya jika bisa dibahas. Monggo, Pak Yaya, saya persilahkan. Yang mana yang bisa dibahas, monggo. Siap, terima kasih ya Mbak Gama. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan. Salah satu keberhasilan dalam mencari atau melamar beasiswa China adalah terkait dengan study plan, perencanaan apa yang akan dikerjakan pasca mereka lulus, kemudian apa yang dia kerjakan untuk bisa mengikuti perkuliahan yang ada. Itu titik kuncinya hanya di study plan sebenarnya. Kalau nanti ada persyaratan-persyaratan lain ya seperti bahasa Inggris dan seterusnya memang tidak mensyaratkan nilai yang ITP yang terlalu tinggi. Kalau Tiongkok cukup 450 ya. Kemudian juga itu masih bisa mentoleransi untuk hasil dari sertifikat dari perguruan tinggi termasuk UM juga bisa, atau bahkan yang prediction pun sebenarnya di Tiongkok itu masih bisa diakomodir, bisa diakomodir untuk bisa menjadi penerima beasiswa. Nah, kalau ada persyaratan-persyaratan lain sebenarnya itu adalah yang akan mendukung dalam proses seleksi. Ya, misalkan melampirkan portofolio apa yang target desainnya seperti apa, misalkan untuk beberapa jurusan tertentu. Ini memang sebagai supporting. Tapi pada prinsipnya keberhasilannya itu adalah di study plan. Nah, oleh karena itu memang untuk bisa berkuliah di China itu kan memang ada dua modeling. Yang pertama itu memang yang mengambil jurusan bahasa China itu mensyaratkan HSK, minimal HSK 4, HSK 5 ya. HSK 4, HSK 5. Rata-rata di antara mereka itu kan HSK 5 di perguruan tinggi untuk jenjang S2, kemudian HSK 4 masih bisa ditoleransi untuk beberapa perguruan tinggi. Jadi kalau memang ingin mengambil jurusan nanti bahasa China, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan Halo, Pak Yaya. dan beberapa ada sekitar 16 ya, 16 sebagai pusat pengujian bahasa Cina di Indonesia. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian juga kalau memang dipandang itu tidak ingin mengambil nanti jurusan yang bahasa Inggris, mengambil jurusan internasional, itu masih bisa ditoleransi. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti untuk yang paketnya itu jika lo mengambil S1, maka beasiswanya itu menjadi 5 tahun. 1 tahun untuk belajar bahasa, 4 tahun untuk belajar program studinya. Termasuk kalau diploma 3, 1 tahun untuk belajar bahasanya, 3 tahun untuk belajar program studinya. Nah, jadi diambil HSK-nya nanti persyaratannya itu pada saat ada beasiswa yang disiapkan. Jadi jangan khawatir walaupun tidak bisa bahasa Cina, ambil aja jurusan yang internasional termasuk di Tsinghua University. Ya, ini kan ada 2 program studi yang berbahasa Cina, adapun yang berbahasa internasional. Ambil aja yang internasional. Nah, ini sekarang sudah mulai dibuka ya. Beasiswa itu kan ada beberapa skema. Ada yang menggunakan China Government Scholarship ya, CGS ya. CGS itu lewat dua skema. Yang pertama lewat skema kedutaan besar Cina yang ada di Indonesia. Jadi nanti prosesnya tetap menggunakan online, tapi nanti dokumen-dokumen dikirim ke kedutaan Cina. Nanti kedutaan Cina yang akan melakukan seleksi, kemudian Beijing yang approve. Ada juga nanti yang langsung lewat www.study kampus China ya, www.kampuschina.go.id ya, .cn ya, sorry, kampuschina.cn ya. Jadi nanti bisa dicek di sana ya. Itu nanti juga ada prosedur-prosedur yang bisa dijalankan untuk bisa mengambil beasiswa penuh. Nah, beasiswa penuh ini cukup besar ya. Ada untuk S1 itu sekitar 2.500 yuan,
Untuk S2 itu ada 3.000 yuan, untuk S3 itu sekitar lebih 3.500 yuan. Itu semua sudah ditanggung kayak biaya hidup, kemudian itu untuk biaya hidup, kemudian biaya asrama dan seterusnya. Kita hanya menyiapkan untuk biaya tiket saja, biaya tiket aja. Jadi itu terbuka ya, silahkan. Ada juga yang China Government Scholarship lewat perguruan tinggi. Nanti lewat perguruan tinggi mitra masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Nanti setelah masuk ke Tsinghua University nanti ada beberapa tawaran, bisa menggunakan China Government Scholarship atau nanti bisa menggunakan beasiswa dari Beijing Provincial Government, dari kota Beijing juga. Nah, kalau beasiswa dari kota Beijing itu yang ditanggung hanya biaya sekolah, biaya uang SPP-nya. Kalau untuk makan, untuk asrama itu ditanggung sendiri-sendiri. Dan untuk unit cost-nya kalau menanggung biaya asrama itu satu bulan itu kalau tidak salah ya sekitar rata-rata sekitar 200 ribuan ya satu bulan ya, 200 ribuan, murah sekali asrama itu, tidak terlalu mahal. Dan itu ya, jadi bisa lewat university, atau juga kalau nanti ada di daerahnya itu yang telah melakukan sister city, misalkan Beijing ini sister city-nya dengan Bali, kemudian Kunming itu sister city-nya dengan Surabaya. Nah, itu biasa langsung anak-anak itu lewat skema pemerintah provinsi mengirimkan anak-anak di sana lewat beasiswa provinsi. Nah, kalau beasiswa provinsi itu biasanya yang nanggung hanya untuk uang sekolah saja. Jadi uang sekolah, kemudian untuk makannya bisa ditanggung oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Jadi sementara untuk pembiayaan HSK sendiri, untuk pembiayaan persyaratan khusus juga tidak ada bantuan dari pemerintah, semuanya itu mandiri ya, karena itu adalah salah satu bagian persyaratan untuk bisa melamar untuk mendapatkan beasiswa. Dan pada prinsipnya beasiswa Cina itu tidak terlalu susah ya. Nah, kecuali kalau memang beberapa nanti kan bisa alternatif. Jadi kalau nanti di CGS itu kan nanti akan ditawarkan 3 perguruan tinggi. Satu misalkan ambil Tsinghua University. Nah, Tsinghua sini kan ada dosen kita yang sekarang jadi Bu Wamen ya, Bu Stella ya. Dulu sama-sama kami dengan Bu Stella di Beijing ya, sebagai Wamen, sekarang Wakil Menteri. Itu bisa menggunakan skema-skema itu. Jadi pada prinsipnya tidak terlalu susah ya. Sepanjang Bapak Ibu adik-adik sekalian semuanya bisa menuliskan study plan ya, kemudian persyaratan-persyaratan teknis lainnya. Kalau ada tambahan-tambahan lain mungkin ini sebagai supporting aja ya untuk persyaratannya, karena nanti harus memilih 3 kampus, misalkan Tsinghua, nomor 2 misalkan Zhejiang, nomor 3 misalkan Guangdong atau seterusnya. Silakan dipilih. Nanti pada saat tidak diterima di Tsinghua akan digeser kepada kampus yang kedua. Tidak diterima digeser ke kampus kedua, akan ke kampus ketiga. Dan di beberapa perguruan tinggi itu wawancara itu hanya ngecek dokumen, tidak ada lagi wawancara seperti yang saya mengikuti beberapa seleksi seperti Korea, seperti Jerman dan seterusnya. Itu betul-betul ada wawancara pengetahuan macam-macam. Jadi kalau Cina itu biasanya komunikasinya lewat email, jadi pantau terus email ya. Kalau nanti ada pergeseran jurusan biasanya diminta untuk mengisi dokumen. Nah, ini biasanya yang kadang-kadang terlewat itu adalah anak-anak kita itu jarang ngecek email sehingga nanti ada miss. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan, sekarang sudah dibuka ya sampai dengan bulan Maret ya. Nanti untuk April itu nanti ada beberapa program juga ya, untuk beberapa program yang sifatnya nanti provincial government. Jadi bisa diambil dan dimanfaatkan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gama. Perkenankanlah Bapak Ibu, saya menyerahkan sertifikat dari pengurus TIKUM kepada Bapak Ibu sebagai narasumber. Yang pertama kami serahkan kepada Bapak Dr. Yaya Sutaria, SPD MPD. Terima kasih Pak Yaya atas dedikasi Bapak Ibu. Pak Yaya sebagai narasumber, mohon sertifikat ini sebagai ikatan batin ya Pak Yaya ya. Ya Pak Prof. Dan Pak Yaya sebagai alumni tahun 90 berapa itu dan pernah aktif di AMP. Saya dulu pernah aktif di AMP juga Pak, atas eranya Pak Didik. Mas Didik Satria ya. Oh, siapa ya. Dan yang mendirikan itu Pak Muhajir itu dulu itu. Betul, sama Muhajir Pak. Ya, Muhajir, ketua pertama Mas Gogo, Pak Rosid kan itu. Ya. Saya dulu juga aktif di situ. Terima kasih Pak Yaya ya. Ya, makasih Pak Prof. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, terima kasih ini kami sampaikan sertifikat pada Mas Aan Kaprastia ini
berkali-kali kami minta kegiatan ini baik itu webinar maupun langsung ketika pengukuhan Bu Gama ke Tulungagung itu mana kemarin ke Tulungagung Ponorogo ya Ponorogo ya itu bagi narasumber. Terima kasih Mas Aan ya, diterima kasih banyak dari IKUM sebagai ikatan batin dengan IKA. Dan yang ketiga, sertifikat kami berikan juga kepada Ibu Putri Wardani Paruswari dari Jobs Street ya. Terima kasih Bu atas dedikasi Bapak Ibu sebagai narasumber. Dan yang terakhir, sertifikat kami berikan kepada moderator kita Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim secara psikologi dan master psikologi, psikolog juga sebagai moderator, MC dan moderator yang sudah berkali-kali juga mendedikasikan dirinya untuk IKUM. Dan terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu dan termasuk mahasiswa yang hadir atas nama pengurus IKUM. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.